Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita saat ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ada Ibu Sri Wilujeng SS, Sarjana Sosial ya. Betul. Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan, dan tema kita dukungan SDM Sekretariat KPU dalam pemilu dan pemilihan. Selamat siang Ibu Ajeng. Siang. Ibu Ajeng atau Ibu Sri sih, Bu? Boleh semua, Pak. Boleh semua. Boleh semua, tapi biasanya teman-teman memanggil saya Bu Ajeng, ada yang Mbak Ajeng biar lebih muda. Oh ya. Oh ya, kalau Ajeng itu muda ya. Oh, Mbaknya bukan Ajengnya tapi Mbaknya. Mbaknya. Kalau Mbak muda, Ajeng kalau tidak pundi, Badhe tidak pundi. Iya. Sehat kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Mas Jamil. Ya, semangat kita. Semangat Ya, sehat itu tiap hari. nomor satu. Ya. Betul. Buat apa duit banyak kalau nggak sehat? Kalau saya sehat dan duit banyak. Nah, gitu. nggak jauh beda. Ya kawan Rasika, kalau mau gabung, siapkan, mau nanya-nanya, siapkan WA-nya di 08564 773 1111. Silahkan, karena ini ditayangkan juga di YouTube Rasika TV Official dan juga live streaming IG, Facebook, dan juga Twitter Rasika. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan dukungan SDM Sekretariat KPU dalam pemilu dan pemilihan. Silakan. Nggih, matur nuwun Mas Jamil nggih. Seperti yang sudah kami sampaikan pada mungkin beberapa kali kita kesini nggih, Iya, nggih. bahwa di Komisi Pemilihan Umum itu dimanapun nggih, di seluruh Indonesia itu ada yang namanya komisioner, ada yang namanya sekretariat. Nggih. Iya. Jadi komisioner itu untuk kebijakan-kebijakannya, sedangkan kami adalah mengaplikasikannya. Oh, Kami eksekutor terhadap kebijakan-kebijakan tersebut. Jadi komisioner itu kebijakan-kebijakannya. Sekretariat itu yang mengeksekusi. Iya, mengeksekusi kebijakan itu. Iya. Nggih. Dan ini kalau dukungan ini kesibukannya pas mau pemilu atau pemilihan atau tiap hari juga sibuk terus, Bu? Ya. Kami kan selain kalau sudah tahapan sebagai penyelenggara pemilu, itu kami juga ASN seperti biasa. Oh iya, Kami ASN. adalah ASN, ASN yang hanya penempatannya di KPU, di kantor KPU. Tetapi kalau yang ASN sekarang yang ada di KPU itu sudah semuanya alih status di KPU RI. Jadi kami adalah dulu pegawai negeri di pemerintah Kabupaten Pekalongan yang diperbantukan di KPU. Iya. Tetapi kemudian kami harus memilih kami mau terus di mana. Ada yang tetap di Pemda, ada yang beralih status di KPU. Jadi kalau Ibu dulu ASN di Pemda. Pemda ditempatkan diperbantukan. Sekarang udah KPU. netep terus? Sekarang sudah menetap, sekarang sudah alih status di KPU. Oh, berarti atas permintaan sendiri, misalnya saya udah betah di sini, udah nggak usah balik lagi gitu? Iya, betul. Oh. Tetapi ada juga yang mungkin karena sesuatu hal itu tetap di Pemda ada. Tetapi ada yang seperti kami ini memilih untuk alih status di KPU dan seterusnya di KPU sampai pensiun. Tetapi mungkin bagi kami nanti cakupan wilayah pekerjaannya lebih luas. Maksudnya cakupan lokasinya, karena bisa saja seperti kami ini ASN ditempatkan di luar Kabupaten Pekalongan, mungkin bisa saja di seluruh wilayah Indonesia lah. Jadi di seluruh wilayah Indonesia bisa saja karena kepegawaian kami itu tegak lurus ke atas ke Sekretariat Jenderal KPU Pusat, KPU Pusat. Jadi bisa saja dimungkinkan apabila mungkin daerah lain juga membutuhkan pegawai, membutuhkan ASN. Oh, bisa di rolling iya rotasi, betul. Iya, bisa dirotasi mungkin
di kabupaten lain se-Jawa Tengah atau bisa saja antar provinsi Iya, kayak gitu. itu kita bisa mengajukan untuk saya mau kepengen pindah Probolinggo ngikutin suami Bisa. atau memang mau nggak mau sebagai PNS harus ditempatkan di mana aja harus siap. Ya, yang pertama jelas bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Oh, Itu iya. pokoknya seperti Pokoknya itu, Nje. itu ya. Tetapi bisa saja karena ada sesuatu hal, biasanya kalau perempuan itu lebih mengikuti tugas suami, Oh, iya. mengajukan ya. Iya, Tetapi iya. tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Maksudnya tidak serta-merta ketika pegawai itu diterima di KPU langsung bisa minta pindah kayak Iya. gitu kan enggak, nggih. Oh. Mungkin harus berapa tahun dulu kayak gitu. Terus dengan alasan yang jelas. Alasannya misalkan itu mengikuti tugas suami atau mau mengurus orang tua yang sudah sepuh Oh, kayak gitu, iya, dimungkinkan iya. seperti itu. Kalau Mbak Ajeng kenapa sih betah di KPU Kabupaten Pekalongan? Biasanya kan kadang ada yang enak di Pemda, lebih apa. Kenapa sih? Boleh cerita? Sebetulnya saya mungkin betah semua, nggih, hampir semua, karena saya juga sudah mengalami di Pemda, saya juga sudah mengalami cuman itu kenyamanan saja mungkin ya, kita sudah enak dengan teman-teman. Oh iya. Nggih, itu kan iya. mempengaruhi juga, nggih, Kenyamanan mempengaruhi tuh pekerjaan nomor utama juga, mempengaruhi nggih. kerjaan, berarti kerjaan lebih asik, lebih Iya betul. lebih Ketika dengan ikhlas. teman-teman yang sevisi, semisi kayak gitu kan mungkin lebih enak saja. Iya. Sebagai sekretariat di Di KPU, nggih. ini apa aja sih yang dikerjakan keseharian sebelum ke tahapan pemilu dan Nggih, pemilihan? Sebelum ke tahapan, kita ada sebetulnya untuk kepegawaian biasa kayak gitu ada, nggih. Kita pengelolaan keuangan, kemudian pengelolaan SDM-nya sendiri, kemudian kita ngurus perkantoran, persuratan, seperti kantor pada umumnya sebetulnya. Ada berapa sih pegawainya untuk kesekretariatan ini? Kalau pegawai di kami itu kan terbagi menjadi dua. Pegawai yang pertama adalah ASN. ASN di tempat kami ada sejumlah 15 orang. 15 orang. Kemudian yang PPNPN, pegawai negeri pegawai pemerintah non pegawai negeri, PPNPN itu ada 6 orang. Itu bertugas seperti satpam, ada driver, ada pramubakti, dan 1 orang tenaga operator. Untuk ASN sendiri 15 itu terbagi menjadi 4 kasubag di tempat kami. 4 kasubag apa aja nih? Terus yang dikerjakan kasubag juga? Pertama adalah program dan data. Program dan data Itu kasubag. pekerjaannya itu perencanaan anggaran, kemudian nanti mengurusi pemilih seperti kalau sudah tahapan nih. Yang kedua adalah kasubag hukum dan SDM. Ya, yang pertama tadi kasubag program apa, Bu? dan data. Kasubag program dan data. Program dan data. Yang kedua? Yang kedua itu kasubag hukum dan SDM. Hukum dan SDM. Itu tentu pekerjaannya. Untuk SDM-nya jelas ketika kami pegawai negeri itu ada kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan sebagainya, itu tugasnya nanti kasubag SDM. Sedangkan hukum biasanya untuk aturan-aturan yang mau ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pekalongan khususnya, itu produk-produknya dari situ. Untuk awalnya draft-draftnya dari situ. Kemudian yang ketiga adalah kasubag teknis penyelenggaraan. Itu yang paling repot ketika tahapan berjalan. Oh, ini yang paling karena kalau belum tahapan berjalan nggak repot ini. Ya enggak, karena kasubag teknis itu ada juga di situ sisi sosialisasi dan kasubag teknis penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemilu partisipasi masyarakat. Karena di situ ada tugas sosialisasi dan sebagainya lah. Yang jadwal untuk kegiatan di sini itu yang nyusun dari kasubag teknis itu, teknis pemilu. Kemudian yang terakhir kasubag keuangan umum dan logistik, itu lebih internal lagi. Lebih internal itu kayak urusan dalam negeri lah ibaratnya, urusan seperti dapur, itu. ya. Dapur seperti itu. Iya, oke kawan. Akhirnya kita tahu ya. Kadang kita nggak pernah tahu di KPU tuh ya. Pas pemilu aja bekerja, ternyata ya seperti kantor pada umumnya. Kantor pada umumnya ada kabag program dan data, kasubag
Program dan Data, kemudian Kasubag Hukum dan SDM, nggih. Kasubag Teknis Teknis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilu dan Kasubag Keuangan, Logistik. Iya, betul. Ya, ini masing-masing punya tugas tersendiri ya. Dan nanti kita lanjutkan lagi tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar Budi Pranoto, Komisioner KPU Kabupaten Pekalongan, Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Guys, Bapak Ibu sekalian, masyarakat Kota Pekalongan, Kota Santri dimanapun Anda berada, hari ini saya akan mensosialisasikan hari tanggal pemilu dan pilkada tahun 2024. Pertama, pemilu 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu termaktub dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 1 Undang-Undang tentang Pemilu. Yang kedua, pemilihan 2024 atau orang sering menyebut pilkada akan dilaksanakan 27 November 2024, persis sama pada hari Rabu. Pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota secara langsung dan demokratis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1. Bapak Ibu sekalian, ayo datang ke TPS masing-masing dan Anda adalah menjadi pemilih yang disebutkan dalam Undang-Undang 7 2017, minimal berusia di atas 17 tahun atau sudah kawin, nikah dan lain-lain. Untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian ingat 14 Februari 2024 dan 27 November 2024 datang ke TPS masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan kita lebih dekat dengan Mbak Ajeng, Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Ya. Tadi ternyata ya kita biar tahu ternyata di KPU itu dibagi dua ya, komisaris dan komisioner dan sekretariat. Kesekretariatan. Kalau komisaris itu yang punya perusahaan ya, itu owner ya. Ya, biar kawan Rasika tahu. Dan ternyata juga dibagi menjadi 4 kasubag. Pertama tadi kasubag program dan data, kemudian kasubag hukum dan SDM, kasubag teknis penyelenggaraan pemilu dan Parmas partisipasi masyarakat, kemudian juga keuangan umum dan logistik. Jadi masing-masing punya tugas ya kan. Yang paling sibuk itu teknis penyelenggaraan. Sebetulnya sibuk semua, Mas, karena itu berkaitan. Itu karena wanita sibuk. Kalau cowok sipak. Sebetulnya sibuk semua karena ketika tahapan itu teknis kan ada pencalonan dan sebagainya itu. Tetapi ketika pencalonan kan juga ada produk-produk hukum yang harus
apa namanya yang harus diputuskan kayak gitu, itu kan juga nanti bagian hukum juga ikut terlibat di situ. Iya, yang Nggih. utamanya tadi udah kita review lagi yang komisioner itu bagian Kebijakannya, nggih. kebijakannya, kemudian Kalau kita dari Sekretariatan sekretariat itu mengeksekusi atau mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Iya. komisioner. mungkin bisa dijelaskan mungkin secara agak rinci Nggih. seperti tadi mungkin hanya sekilas ya mungkin untuk Kasubag program dan data itu apa aja Bu yang Nggih. dikerjakan? Itu perencanaan anggaran. Oh, Biasanya perencanaan sibuk-sibuk anggaran. di awal-awal kegiatan itu untuk Mm-mm. merencanakan apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU. Nggih, Oh. itu perencanaan. Kemudian juga ketika tahapan itu ada untuk pengelolaan data pemilih. Mm-mm. Kalau sekarang walaupun tidak ada tahapan tapi ada mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Isah kemarin, ada yang namanya pemilih berkelanjutan, data pemilih berkelanjutan Oh, di ya. DPP. Ah. Itu kan tiap bulan kita harus menginput data-data yang disampaikan oleh stakeholder lain seperti dari SMA dan sebagainya. Itu kita input di apa namanya, ada sistem nggih, untuk aplikasi Sidaleh itu kita masukkan ke situ untuk menginput siapa yang sudah masuk usia 17 tahun yang dapat menjadi pemilih. Iya. Seperti itu, dan siapa mungkin ada yang informasi meninggal, kita harus mengeluarkan itu dari data pemilih. Itu pekerjaannya dari Kasubag program Jadi dan data. sehari-hari data Nggih. terus. Tetapi selain pekerjaan-pekerjaan itu ada satu lagi yang penting adalah untuk pelayanan data. Karena kita hampir tiap hari itu ada, bisa saja dari mahasiswa, dari partai politik, dari orang umum biasa. Iya. Itu untuk meminta data. Bisa data perolehan suara dulu ketika pemilu 2014, data 2009 iya seperti itu. iya. nggih. Bank data ya. Iya, ada, nggih. Hmm. Ada data-data seperti itu. Kita membuat layanan, nggih. Ada layanan itu, monggo siapa saja bisa hadir di KPU, atau kalaupun tidak bisa menggunakan email kami. Jadi monggo silahkan nanti ke KPU untuk meminta data-data tersebut tanpa dipungut biaya. Tanpa Nggih, dipungut biaya, ada. silakan datang Iya, langsung atau nggih. lewat websitenya Bu Iya, ya. bisa. Website nggih. KPU. Biasanya tamu-tamu yang datang minta data berkunjung itu pas menjelang, paling ramai menjelang pemilu atau pemilihan atau hampir tiap hari? Sebetulnya enggak juga, mungkin ya kalau frekuensi jelas. Kalau ketika mau tahapan mungkin lebih banyak, tetapi karena mungkin ada mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang dari jurusan baik ilmu pemerintahan, ilmu politik dan sebagainya, iya. itu kadang membutuhkan data kami untuk penelitian mereka. Iya. Itu bisa kita fasilitasi. Berarti itu yang tugasnya dari Nggih. Kasubag program dan Nggih, data itu program ya, dan yang data. melayani Nggih. itu. Nggih. Ya. Kemudian untuk Kasubag hukum dan SDM. nggih. Seperti yang saya sampaikan tadi, Kasubag Hukum tentu membuat produk-produk hukum yang harus ditetapkan oleh KPU. Nggih. Kemudian lagi ketika ada mungkin gugatan-gugatan, nggih, kita harus menyiapkan jawaban-jawaban dan sebagainya. Itu salah satu tugas dari Kasubag Hukum. Kemudian Iya. yang SDM, selain SDM internal, itu juga ketika pada masa tahapan kita ada rekrutmen PPK maupun PPS. PPK itu yang ada di kecamatan, kemudian PPS itu yang ada di desa atau di kelurahan. Itu adalah tugasnya Subag Hukum dan SDM. Selain tadi tugas perekrutan itu iya. tugasnya Kasubag Nggih, Hukum nggih. dan SDM. Iya, lebih fokus ke situ. Mm-mm. Nggih. Tapi untuk peningkatan kualitas SDM sendiri gimana? Nggih. Untuk intern dan juga luar yang tadi ada PPK, PPS. Nggih. Kalau penguatan internal kami, alhamdulillah ini kebijakan dari Pak Sekjen KPU RI. Jadi begini, anggapan semua orang itu adalah bahwa yang bekerja di KPU, entah apapun jabatannya, itu mesti mengerti betul tentang pemilihan umum. Padahal mungkin dengan latar belakang pendidikan mereka ya, mungkin ada yang dari ekonomi, ada yang dari, kalau dari teman itu ada yang dari teknik bahkan itu masuk ke KPU. Tentu mungkin wawasannya tidak sama atau belum mengerti betul bagaimana demokrasi, ya berbeda dengan mungkin sarjana sosial atau FISIP atau sarjana hukum mungkin. Iya. Jadi Pak Sekjen itu membuat kebijakan bahwa kami kemarin semua ASN di KPU Kabupaten Pekalongan itu kita ada bintek tata kelola pemilu.
Bintek bimbingan teknis tata kelola pemilu. Dalam satu hari sebetulnya mungkin itu masih sangat-sangat kurang, tapi paling tidak ketika ada pertanyaan mungkin dari masyarakat yang ngerti nih, wong kerja nang KPU kuwi ya kudu ngerti kok pemilu kapan kayak gitu tuh Iya, loh. Jadi otomatis diharapkan ya. diharapkan yang ada di KPU itu ojo ngisi-sini kayak gitu. Paling tidak mengerti. Ya karena gitu, masing-masing seperti itu. Kayak sebagai humasnya ya kan. Betul. Ditakoni plek-plek atau apalagi keliru malah repot ya kan. Jadi ada Bintek tata kelola pemilu tingkat dasar kemarin tingkat itu. Dasar. Itu Mudah-mudahan tiap apa Bu? Tiap tahun atau tiap mau pemilu aja? Nggak, Pemilihan? kalau kemarin itu baru pertama kali dilaksanakan Oh, itu baru di pertama Indonesia. kali. Jadi alhamdulillah sekali kebijakan Pak Sekjen yang sekarang ada program itu. Jadi semua ASN dikumpulkan di provinsi di Semarang, kami mendapatkan itu Bintek itu. Yang kemarin kalau Jawa Tengah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama Jawa Tengah 1 itu ada di Semarang, kemudian Jawa Tengah 2 ada di Solo. Dan nanti mungkin kelanjutannya itu ada untuk tata kelola yang tingkat menengah seperti itu. Ya, kalau untuk peningkatan SDM dari apa ad hoc ya, badan ad hoc. Badan ad hoc. Tentu untuk PPK dan PPS ketika sudah rekrutmen kita sudah mendapatkan, kalau untuk PPK itu 5 orang, kalau untuk PPS itu 3 orang. Tentu kita ada bimbingan teknis yang dilakukan. Kalau yang pertama biasanya pembekalan. Kita itu juga, tugasnya Kasubag apa itu? Bukan, itu KPU, tapi KPU. Nanti di SDM-nya. Di SDM-nya. Di SDM-nya. Ada pembekalan. Kita juga itu tadi latar belakang yang menjadi PPK dan PPS kan tentu belum semuanya ngerti betul tentang pemilu dan pasti sebagainya. Iya, kadang ada yang belum pernah sama sekali, jadi belum tahu. Nah itulah paling tidak tingkat awalnya pembekalan seperti itu nanti kita sampaikan setelah PPK dan PPS terbentuk. Nah kemudian ketika sudah sampai pada tahapan-tahapan tentu ada bintek-bintek yang lebih teknis, seperti contoh mungkin ketika ada pendaftaran pemilih itu biasanya divisi yang pendaftaran pemilih, divisi data dan informasi itu kita adakan bintek untuk pendaftaran pemilih. Kemudian ketika divisi teknis itu kita ada BIMTEK tentang mungkin ketika tungsura itu seperti apa, ketika rekap itu seperti apa. Kita ada bintek-bintek teknis. Iya, jadi kawan Rasika yang kebetulan kepingin gabung di badan ad hoc pemilu dan pemilihan, itu jangan khawatir, aku rak sopo-popo. Ora ngerti apa-apa, yang penting daftar. Jangan khawatir karena nanti ada bimbingan. Tetap ada. Teknis. Ya, ini seperti pertanyaan dari Santi. Santi itu bantal ya, Santi, sandaran tidur. Santi di Lebak Barang. Halo Mas Jamil, saya mau tanya, untuk daftar petugas KPU udah dibuka belum ya? Ini enggak tahu, petugas KPU atau badan ad hoc. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk KPU-nya, KPU yang periode ini berakhir nanti di bulan Oktober 2023. Oktober 2023. Tapi biasanya berapa bulan sebelumnya itu sudah mulai rekrutmen, biasanya bulan Juli apa itu sudah, tapi berarti mungkin masih 1 tahun lagi. 1 tahun lagi. Kalau Mbak Santi usianya sudah 30 tahun, itu minimal ada syarat usianya 30 tahun. Oh minimal? Iya. Oh malah minimal, tak pikir maksimal? Enggak. Jadi kalau untuk KPU kabupaten itu minimal 30 tahun, untuk KPU provinsi itu 35, untuk KPU RI itu 40. Itu minimal nggih. Minimal untuk KPU. Syaratnya? Ya syaratnya adalah warga negara Indonesia, terus pendidikan. Pendidikan minimal? Kalau untuk KPU provinsi itu minimal SMA malah. Oh, provinsi minimal SMA. Enggak, kalau provinsi S1. Oh, provinsi S1 kalau KPU RI juga S1. Tapi kalau SMA untuk kabupaten minimal SMA. Minimal SMA. Itu berapa yang dibutuhkan tugas KPU? 5 orang kalau untuk KPU-nya sih. Iya, kalau untuk KPU-nya 5 orang. Yang komisioner itu Iya, ya. betul. Jadi yang akan berakhir nanti di Oktober 2023. Oh ya. Biasanya sampai berapa tuh yang daftar, terus dari 5 itu biasanya mungkin kayak PNS kan ribuan yang diterima 50-an kalau kemarin ratusan kayaknya ya yang mendaftar pertama. Jadi kan ada pendaftaran, ada seleksi administrasi terlebih dahulu. Kemudian dari seleksi administrasi itu nanti ada tes tertulis. Dari seratusan itu terus tes tertulis. Terus kemudian ketika tes tertulis sudah melampaui itu, biasanya ada sekitar 20
atau berapa 20 diambil 20 orang untuk mengikuti tes wawancara kayak gitu ada. Mm. Ada tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi Mbak Santi yang ada di Lebak Nggih. Barang sekitar setahun lagi sebelum bulan Oktober Nggih. udah ada pendaftaran untuk Nggih. komisioner Nggih, betul. dari ratusan yang diterima 5 orang Nggih. ya. Tetapi mungkin ini kalau untuk yang dianggap Mbak Santi petugas KPU itu mungkin yang PPK dan PPS. Ini itu. untuk tahun ini sekitar bulan November sudah dibuka untuk yang pemilu 2024 tahapan pemilu. Iya, untuk Itu pemilu 2024 mulai bulan November. Bulan Nanti November. ada pemberitahuan. iya, itu pantau aja medsos KPU. KPU. betul. Di antaranya apa aja, Bu, medsosnya? Medsosnya ada di IG ya Mas Agus. IG. IG ada tapi alamatnya nanti kita sampaikan. Iya, Nggih. masuk di website KPU. Iya, websitenya Jadi KPU. Mbak Santi untuk rajin-rajin aja Iya, biar nggak monggo, terlambat. Nggih, Tahu-tahu mungkin dari desa ngabarinya telat, aduh, nggak ikut daftar. Jadi pantau sendiri begitu udah Nggih. sekitar November Nggih, untuk nggih. mempersiapkan diri, belajar tentang apa saja yang diteskan di antaranya, Bu. Ya mungkin tentang kepemiluan jelas ada Kepemiluan. Pak. Nggih, tapi kan mungkin tidak detail sekali karena kita Suruh ngapalin Pancasila juga, Bu. kalau Pancasila Atau demokrasi malah tentang wajib pemerintahan. ya bagi semua orang tak pikir Iya. ya, tidak harus yang mau penyelenggara pemilu juga. Nggih. Tesnya tentang kepemiluan kan? Iya, Oh. ada yang ya itu salah satunya jelas karena apa namanya? Karena mau bekerja di situ kan paling tidak Iya. ya harus tahu Karena tentang minimal pemilu. Iya, ketika orang mau daftar, saya nggak pelajarin nopo ya. Nggih. Pancasila, matematika, kimia. Saya lulusan SMA ini kan kadang Nggih. atau apa ini? Nggih. IPS atau Nggih. ya di antaranya itu apa tentang Ya tentang kepemiluan. Kepemiluan, monggo, berarti nggih. Mungkin demo- sejarahnya sejarah pemilu tahun seperti 55 sampai apa. sekarang Nggih. dari apa pemilihan presiden langsung menjadi Nggih, tidak langsung. iya, Nah, itu diantaranya bisa dipelajari Santi ya. Nggih. Oke, nanti kita lanjutin lagi, Bu. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM. Teman pemilih, pastikan Anda sudah terdaftar dalam daftar pemilih dengan cara cek di lindungihakmu.kpu.go.id. Apabila nama Anda belum terdaftar, silakan hubungi KPU Kabupaten Pekalongan. Di sini, Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih di Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Mbak Ajeng dari KPU Kabupaten Pekalongan, Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Jadi tadi yang awal sudah dijelaskan KPU ada 4 kasubag, kesekretariatan, kemudian juga ada komisioner yang akan berakhir Oktober 2023. 2023. Jadi yang mau ikut daftar biasanya berapa bulan sebelumnya udah dibuka. Iya. Kalau untuk kabupaten minimal SMA Mm-mm. bisa belajar sejarah tentang Pemilu tadi ya nggih. Mbak Santi untuk badan ad hoc-nya atau PPK Mm-mm. dan PPS itu bulan apa tadi? November Nggih, tahun bisa. ini. Iya, Iya. tahun ini. Jadi mempersiapkan tesnya juga nggak jauh beda kali ya. Ya, seperti itu mungkin. Iya, dan jangan khawatir nanti ada bimbingan teknisnya, Bu ya. Ya, oke, dan ini udah banyak yang nanya, Bu, selain Santi, tadi Ihsan juga ya tentang SDM. Oh, tadi udah dijelaskan ya. Peningkatan dari dalam, Iya. kemudian dari luar tuh yang PPK, PPS ada bimbingan Nggih. teknis. Bimbingan Kemudian teknis. ada Badrun nih, Bu, program apa saja yang dilakukan oleh KPU mengingat pemilu serentak cukup ribet pelaksanaannya. Nggih. Pemilunya kan tanggal 14 Februari, 14 Februari 2024. masih agak lama ya. 1,5 tahun Iya. lagi mungkin sih. Nah, program apa saja yang dilakukan saat ini? Nggih. Kalau begini, untuk KPU itu kan kita hierarkis nggih sifatnya. Mm-mm. Jadi semua aturan apalagi ini tentang pemilu tentu dari KPU RI. Nggih, dari KPU RI. Tugas kami yang di KPU Kabupaten, khususnya kami di KPU Kabupaten Pekalongan adalah ketika ada produk-produk hukum itu yang disetujui, kemudian sudah
bisa kita gunakan tentu mempelajari atau kemudian kami mempublikasikan. Kalau itu terkait dengan luar, tentu kami mempublikasikan informasi-informasi tersebut. Selain itu kami juga menguatkan SDM yang seperti tadi, penguatan SDM, baik SDM yang di internal ataupun kalau kami sudah ada badan ad hoc, tentu penguatan SDM yang di badan ad hoc. Karena kami harus memberikan paling tidak motivasi atau apa ya, untuk ini, jangan sampai khawatir kalau nanti 5 surat suara itu kemudian jadi ribet seperti itu, biar tidak ada ketakutan terlebih dahulu. Iya, Nggih. mungkin kita mengingat ketakutan yang dulu yang ya. pemilu Pemilu 2019 ya. nggih. Itu sampai ada yang meninggal karena kelelahan ini Nggih, serentak. nggih. Bayangannya juga, waduh ini Nggih. berat banget ini. Iya, Itu jadi gimana itu, Bu? KPU RI mungkin nanti sudah menyiapkan ada skenario-skenario khusus nggih, biar mungkin tidak membuat lelah para petugas yang ada di bawah. Alah, bentuknya seperti apa nanti kita tunggu saja. Jadi tentu itu menjadi pemikiran pimpinan kita yang ada di KPU RI untuk membuat bagaimana sih biar penyelenggaraan itu hasilnya tetap bagus kualitasnya, tetapi tidak tidak membuat capek, tidak membuat lelah badan penyelenggara yang ada di bawah. Iya, tadi dari Badrun ya, Nggih, itu tadi lebih ke Iya, hierarkis. Kalau hierarkis. kami kalau tapi kami itu kesehariannya yang dilakukan. Nggih, kalau Berarti ada kan yang pendataan, Iya, sudah iya, ada, nggih. mungkin apalagi biar Iya. Kalau lebih jelas. kalau kami jelas yang di sekretariat khususnya kami itu jelas menyiapkan tempat yang luas tentu, karena nanti ketika pemilu serentak itu kita dapat bayangkan logistiknya itu tentu luar biasa. Iya, Jadi, iya, tentu iya. logistiknya luar biasa karena 5 pemilihan itu 5 kotaknya pemilihan. ada berapa, nanti Mm-mm. biliknya ada berapa, kemudian logistik pemilu yang lain. Nah, kalau yang 2019 kemarin, Sudah, jadi berpengalaman dari 2019 kemarin, alhamdulillah kita dapat mengatasi itu, jadi tentu dengan suka dukanya, dengan dramanya dan sebagainya, dan kebetulan lagi ketika pemilu 2019 itu kita kan pada kondisi COVID, Oh, itu iya, iya, logistiknya lebih luar biasa lagi. oh iya, iya, lebih iya, luar biasa benar-benar. lagi karena itu sampai kepada Ada masker, nggih, hand ini, sanitizer, hand sanitizer, baju hazmat, iya, ada iya. ember, bahkan ember dan Di KPU sebagainya. Kabupaten Pekalongan penuh banget barangnya tuh. Ya lumayan. Jadi kalau masuk ruangannya harus Ya, melipir-melipir gini, miring-miring. Jadi Emang kemarin penuh itu banget Bu ya, kayak gudang malahan. Atau ada nyewa gudang iya, atau kita gimana? nyewa gudang. Oh, nyewa karena gudang. jelas sangat tidak mungkin ketika ada di KPU. Yang pertama, kenapa kami harus nyewa gudang? Jelas volumenya banyak sekali. Kemudian kalau di tempat kami mungkin Nyun Sewu, kantor kami itu kantor peninggalan, kita sebut Orde Baru, karena kondisinya memang sudah seperti itu. Nah, tetapi kantor kami itu sekarang belum menjadi milik kami, belum menjadi milik KPU, karena masih milik Pemda, yang kami harus pinjam pakai. Untuk berita acara pinjam pakainya itu setiap 2 tahun sekali diperbaharui. Nyewa. Enggak nyewa, monggo tah digunakan seperti itu. Iya, Tetapi kemudian pemeliharaannya itu karena gedung yang sudah lumayan tua, mungkin pemeliharaannya kan dari KPU sendiri, karena itu belum milik KPU kan belum dapat merenovasi. Itu dapat direnovasi oleh anggaran KPU itu apabila telah menjadi hak milik oleh KPU, tetapi karena masih menjadi milik Pemda, jadi untuk anggaran renovasi yang besar belum bisa diturunkan, tetapi hanya pemeliharaan biasa lah untuk ringan-ringan kayak gitu. Padahal mungkin nambel kami yang juga, bocor, ya, bocor aja karena bocornya banyak ya, yang sebelah kiri ditambal, yang sebelah kanan bocor, kanan ditambal, yang tengah bocor, itu seperti itu. Makanya kami menyewa gudang yang cukup representatif, baik dari kualitasnya mungkin yang tidak banjir, karena ada beberapa logistik itu kalau kertas dan sebagainya itu kan kena banjir dan sebagainya, kena air jelas sangat rentan. Sangat rentan. Makanya kita mencari gudang itu yang bebas banjir, kemudian aksesnya mudah seperti itu. Iya, tadi ya ini Badrun di WOPI
pendataan selalu tiap Nggih. hari, Iya. tiap bulan kemudian update data Mm-mm, terbaru. update data. Tapi tiap hari itu data mesti selalu ganti-ganti terus ya. Iya, Kan kalau ada ada yang perubahan, meninggal, kalau ada ada yang pindah perubahan, tempat, nggih, kalau ya. ada perubahan kita penggantian data, perubahan data. Iya, kemudian teknis penyelenggaraan, Kasubag teknis penyelenggaraan Kasubag teknis penyelenggaraan itu tadi. pekerjaannya itu ya ada di pencalonan, ada ketika pemungutan suara, ada ketika rekapitulasi, ada. Kalau saat Kemudian ini ditambah lagi kalau sekarang sosialisasi Nah, karena Kasubag teknis penyelenggaraan itu di situ juga ada partisipasi masyarakat. jadi sosialisasi dan Iya. partisipasi masyarakat saat ini selalu digencarkan, Iya. termasuk lewat Iya, lewat Ngobras radio. Berpalekat kayak nggih, gini ini lewat programnya, radio, ya kan? nggih. Anu, Mas Jamil tadi Apa? mungkin informasi ini buat teman-teman yang mungkin baik mau menjadi badan ad hoc, PPK, PPS maupun nanti yang mau mendaftar sebagai anggota KPU, mungkin bisa terus nek bahasa gaulnya mantengin terus gitu nggih. mantau, Mantengin. mantau, ya, Untuk mantengin. memantau terus media sosial dari KPU. Yang pertama mungkin di IG, ini di KPU Pekalongan, Instagramnya. Kalau di Facebook itu KPU Kap Pekalongan. Untuk di YouTube kita juga ada KPU Kabupaten Pekalongan, KPU Kap Pekalongan. Di TikTok kita juga ada. TikTok juga ada. Ada KPU Kap Pekalongan karena Snack, Bu. terus snack video. Ini hanya itu, jadi mungkin monggo Iya. nanti bagi siapa saja yang punya keinginan untuk menjadi badan penyelenggara, baik di tingkat PPK maupun PPS. Kalau PPK PPS itu nanti kita sudah mulai bulan November, kita ada rekrutmen untuk pemilu 2024, tetapi untuk KPU nanti pada tahun 2023. Itu selesai Oktober, biasanya 3 bulan sebelumnya sudah mulai ada rekrutmen. Ya, dan kalau misalnya pengen mendapatkan informasi, pengen memberikan masukan, saran juga ada saluran tersendiri di KPU. Nggih, ada lah, itu bisa saja lewat IG ya Mas Agus ya. Lewat. Bisa saja lewat itu. Jadi langsung ya, atau dijawab Twitter, mungkin ya. Ada yang bagian ada. menjawab itu ada. ya. Itu Jadi Kasubag apa, Bu? itu Bagian di mana? Parmas. Kalau Baparmas. datanya, iya. Oh. Kalau datanya nanti ada di Kasubag Data dan Informasi. Iya, jadi kawan Nggih. Rasika kalau mau nanya-nanya tentang KPU ya Nggih. bisa lewat media sosialnya. Boleh. Pasti nanti langsung dijawab. Iya. Termasuk mau nanya tentang tadi penerimaan rekrutmen Iya. KPU dan juga badan ad hoc Nggih, tadi ya. nggih. Jadi jangan Karena khawatir. begini Mas Jamil, di kami itu ada pelayanan publik, nggih, pelayanan publik itu sudah ada aturan-aturannya. Kami harus menjawab ini, minta data ini. Kalau kami tidak mau menjawab, kita juga harus tahu alasannya kenapa kok tidak boleh. Misalkan Iya, kita iya. ada seperti itu, dan kita dipantau oleh Komisi Informasi Publik. Oh, itu berarti ada, nggih. ketika kita nanya sama KPU tentang Iya. apa aja Iya. harus dijawab. Kalau Iya. nggak jawab harus ada alasannya. Iya. Dan waktu menjawabnya tuh biasanya Ada. kan langsung cepat atau lama nunggu Iya. seminggu nggak bisa jawab kan? Iya, ada. Jadi ada aturannya, Heeh. misalkan 2 hari atau berapa, kalau Oh, ada lebih dari aturannya juga? ada aturannya, itu ada aturan peraturan Komisi Informasi ya. Itu ada aturannya iya, iya. seperti itu. Jadi monggo silahkan saja, sepanjang aturan itu memang boleh untuk dikonsumsi. Nggih, itu Iya. kan ada aturan yang belum boleh dipublikasikan, tentu Oh, tidak iya. bisa. Nggih, sepanjang aturan itu memang boleh dipublikasikan, tentu akan kami berikan data-data Iya. itu. Jadi kawan Rasika jangan khawatir, pasti dijawab. Nggih. Waktunya juga Ada. kalau nggak dijawab nggak mungkin, pasti Iya. dijawab karena ada Nggih. aturannya. Iya, Kalau betul. nggak jawab ya bisa dikenain sanksi Iya, juga betul, ya kan. betul. Nggih. Ya, jadi jelas ya kawan Rasika. Kemudian juga ada yang nanya lagi nih Bu. Siang Mbak Ajeng dan Mas Jamil yang imut. Ini saya tambahin Bu, karena biar saya lebih pede jadi mau tanya. Tadi katanya petugas PPK. Iya, betul. PKK kan itu ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu Nggih. penjahit katok kolor. Ya, dan PPS. Karena akan dimulai pendaftarannya bulan November. Nggih. Ini rekrutmennya secara daring atau offline ya. Nah, soalnya saya masih kuliah di Semarang. Cuma saya orang Kabupaten Pekalongan, matur nuwun, dari Rian di Wonokerto. Oh, pendaftarannya daring atau offline Nggih. ini? Kami tentu belum memutuskan, tetapi kalau informasinya mungkin bisa secara online, tentu bisa nggih. Untuk informasinya. Tapi kami belum memutuskan itu mau kita online atau mau offline. Iya, kalau Nggih. online tuh
administrasi ya berarti Iya, bisa ya. bisa saja. Mungkin karena sekarang zamannya juga zaman online, Ha, bisa ha. saja mungkin itu kami pertimbangkan seperti itu. Iya, karena zaman online itu saya masih ingat dipopulerkan oleh Seikoji ya. Oh, nggih, Online, online. Nah, sekarang semuanya serba online ya. Nggih. Nanti meningkat jadi kilo online, kilogram online karena on ada kilogram. Oh, Ya. nggih. Boleh. Nggih, nggih. Iya maklum pedagang gula dan beras buat online. Ya kawan Rasika, mungkin udah bisa terjawab ya dari tadi yang nanya Rian ya. Nggih. Jadi mungkin ini sih belum kami putuskan nanti online, tapi tidak menutup kemungkinan karena juga kondisi sekarang online juga kalau bisa online kenapa tidak kayak seperti itu nggih. Tetapi lalu kalau pas tes wawancara nggak online Bu ya? Pakai Zoom ya kayaknya. Pakai Zoom. Ya oke Bu, mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing statement buat kawan Rasika tentang materi kita atau tema kita dukungan SDM Sekretariat KPU dalam pemilu dan pemilihan. Nggih. Matur nuwun Mas Jamil, bahwa kami SDM tentu selalu meningkatkan kualitas kami untuk menghadapi apalagi nanti pemilu serentak tahun 2024 itu sudah kita bayangkan nggih bagaimana serunya tentu kami tetap meningkatkan kualitas kami, dan bagi teman-teman yang memang berkeinginan untuk bergabung bersama kami baik di komisioner maupun di PPK maupun PPS, monggo untuk selalu melihat informasi itu di media sosial kami nggih. Jangan khawatir yang buta sama sekali tentang pemilu, mungkin nggih buta sama sekali tentang pemilu, kami ada pembekalan, ada bimtek seperti itu. Jadi aku nggak ngerti apa-apa tentang pemilu, aku nggak mau daftar, monggo silakan semua saja yang punya keinginan untuk bergabung bersama kami, silakan terus mantengin media sosial kami. Ya, sumonggo merembet. Karena monggo itu merembet. Oh. Ya, matur nuwun banget Mbak Ajeng untuk informasinya yang luar biasa yang akhirnya kawan Rasika dari tidak tahu menjadi tahu digoreng bulat digoreng dadakan. Alhamdulillah nambah ilmu juga buat saya juga kawan Rasika juga semuanya. Terima kasih sekali lagi Mbak Ajeng. Sehat selalu, sukses selalu buat Mbak Ajeng dan juga teman-teman di KPU. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Ya kawan Rasika, demikian tadi Ngobras Berpalekat yang digelar tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11. Makanya selalu pantengin tiap hari Jumat bersama KPU Kabupaten Pekalongan di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Hai teman pemilih, perlu diketahui bahwa pemilihan umum adalah sarana yang sah dan konstitusional untuk pergantian kekuasaan negara. Pemilihan umum serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan SK KPU nomor 21 tahun 2022 untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Sesuai dengan pasal 198 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, yang berhak memilih adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau kawin, sudah kawin atau sudah pernah kawin dan mempunyai hak pilih. Maka jadilah warga negara yang baik untuk menggunakan hak pilihmu pada tahun 2024. Terima kasih.